Sahabat-sahabat, saat ini saya akan membawakan suatu tutorial cara untuk kita mendaftar pada paket lelang tender secara elektronik. Nah, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, kadang kita ingin mengikuti paket lelang yang dilaksanakan secara elektronik. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pendaftaran ketika kita akan mengikuti lelang secara elektronik. Nah, langkah yang pertama adalah kita membuka LPSE. LPSE ini tergantung yang ingin kita ikuti. Misalnya kita ingin mengikuti paket pekerjaan di LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya sebagai perusahaan jasa konstruksi, kita sudah memiliki akun dari LPSE, di mana akun ini ketika kita mendaftarkan, kita akan memperoleh user dan password untuk bisa mengikuti pelelangan secara elektronik. Itu dapat kita daftarkan perusahaan kita di LPSE masing-masing kabupaten kota di mana kita berdomisili. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran LPSE di kabupaten kota kita berdomisili, kita akan mendapatkan akun, user, dan ID perusahaan untuk bisa mengikuti paket pelelangan. Nah, caranya mudah, kita masuk langsung ke, misalnya ini saya pilih LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya kita login menggunakan user ID dan password yang kita miliki masing-masing. Ini kita ganti pilih dia dan kita masukkan ID dan password untuk login. Nah, ketika sudah tampil ini, kita sudah login di dalam paket-paket pekerjaan yang ditenderkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk ke paket, ya, paket-paket yang akan kita ikuti. Tinggal kita masuk ke paket baru. Nah, paket baru ini artinya kita melihat paket pekerjaan mana yang akan kita ikuti, baik kita sebagai perusahaan di bidang jasa konsultan ataupun di bidang jasa konstruksi. Sebagai contoh, kalau kita di bidang jasa konstruksi, maka kita melihat paket-paket pekerjaan tentu yang berkaitan dengan pekerjaan jasa konstruksi. Nah, di sini kita melihat ada paket, karena paketnya banyak, kita bisa melihat di sini ada satu atau halaman pertama, halaman kedua, ya, ketiga, dan seterusnya. Misalkan di halaman kedua kita melihat tiap paket pekerjaan yang sesuai dengan yang perusahaan kita mau ikuti, ya. Contoh, kita mencari pekerjaan bangunan gedung, paket pekerjaan bangunan gedung, ya, kita lihat di sini ada irigasi. Nah, kalau belum ada di halaman yang kedua, kita cari di halaman ketiga misalnya. Halaman ketiga kita kemudian lihat, ya, ini kemudian misalnya di sini, ya, kita mau mengikuti, tentu pekerjaan yang kita ikuti akan disesuaikan dengan kapasitas dari perusahaan yang kita miliki. Ini masih pekerjaan jasa konsultansi, masuk perencanaan. Kita lihat paket-paket pekerjaan yang sudah berkaitan dengan pembangunan, ya, pembangunan atau rehabilitasi. Kita bisa lihat di sini paket-paket macam-macam, semuanya ada. Kita tinggal lihat ini paket jembatan, kita mau cari paket pekerjaan pembangunan gedung, pembangunan rumah susun misalnya.
Misalnya ini kita ikuti, kita mengikuti pekerjaan pembangunan rumah susun di Provinsi Jawa Timur. Kita tinggal masuk ke dalamnya dan kita melihat di sini adalah beberapa penjelasan berkaitan dengan paket pekerjaan yang ditenderkan, mulai dari nama paket, satuan kerja, tahun anggaran, nilai harga perhitungan sendiri paket, lokasinya di mana, kemudian kualifikasi usaha perusahaannya. Kemudian di sini kita melihat persyaratan kualifikasi administrasi, jenis izin yang diminta, ya, SIUJK, SBU, memiliki TDP atau NIB, memiliki NPWP, kewajiban perpajakan. Di sini juga kita lihat beberapa persyaratan yang disampaikan. Tentu kita akan sesuaikan dengan persyaratan yang ada di sini agar kita bisa dianggap qualified mengikuti tender ini. Di sini ada akta pendirian, surat kuasa, bukti bukan merupakan atau bahwa diberikan kuasa kalau dia bukan direktur, KTP, kemudian ada surat-surat pernyataan dan hal-hal lain yang berkaitan. Nah, setelah membaca itu semua, kita kemudian memutuskan apakah kita akan mengikuti. Jikalau kita mau mengikuti pekerjaan ini, kita langsung pada bagian bawah, fakta integritas, setuju untuk mengikuti tender yang ada. Jadi kita setuju. Oke. Nah, di sini paket yang kita daftarkan, ya, pembangunan rumah susun Provinsi Jawa Timur ini sudah masuk di dalam bagian lelang yang kita ikuti, yang perusahaan kita ikuti atau telah mendaftar. Di sini ada beberapa keterangan yang kita lihat. Misalkan ada 2 ini, berarti 2 ini keterangan bahwa pekerjaan itu belum dilaksanakan. Sedangkan bagian bawah ini berarti semua pekerjaan ini sudah selesai atau tender sudah selesai dikerjakan di waktu-waktu yang lalu. Nah, kita masuk untuk melihat beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui untuk mengikuti tender pada pembangunan rumah susun Provinsi Jawa Timur. Ini sebagai contoh saja, kita masuk. Nah, di sini kita akan melihat, ya, beberapa hal, beberapa informasi penting berkaitan dengan pelaksanaan atau informasi tentang tender yang akan kita ikuti, berkaitan dengan nama pekerjaannya, dan kodenya. Kemudian di bagian bawah di sini kita juga bisa melihat dokumen, ya, dokumen daripada tender, di mana dalam dokumen ini nanti kita bisa mengupload dokumennya, dan di dalamnya kita bisa membaca semua peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan yang perlu kita siapkan ketika kita akan mengikuti tender ini. Nanti ini kita akan lihat sebentar dengan cara mendownload. Tinggal kita klik, kita bisa download. Selanjutnya pada bagian data kualifikasi di sini kita bisa melihat ada informasi yang penting. Yang pertama ada tempat kita mengirimkan data yang nanti kita siapkan berupa data penawaran teknis dan data penawaran kualifikasi. Ketika kita siapkan, kita akan kirim. Kemudian pada bagian berikutnya ada keterangan bahwa kita belum mengirim penawaran, ya. Kita belum mengirim penawaran. Nah, di sini juga ada informasi penting berkaitan dengan jadwal pengiriman. Nah, jadi kita bisa melihat jadwal pengiriman, berarti mulai dari tanggal 30 April jam 17.21 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 jam 12.59. Artinya bahwa kita tidak bisa mengirimkan penawaran kita melewati batas waktu yang telah diberikan oleh Pokja atau panitia lelang, ya. Kalau kita mengirimkan melewati batas waktu, berarti pengiriman penawaran kita tidak akan bisa lagi, ya, telah ditutup. Sehingga kita bisa mengirimkan penawaran dalam batas waktu yang diberikan ini. Ini yang harus kita perhatikan dalam mengikuti tender secara elektronik, ya. Nah, kemudian selanjutnya
Nah, ini adalah dokumen tender ya. Dokumen tender ini bisa kita download dengan cara kita tinggal mengklik di sini untuk mendownload. Nah, ya. Di dalamnya kemudian kita bisa lihat keterangan-keterangan lebih detail lagi ya. Di sini ada dokumen pemilihannya. Ini yang kita bisa download ya. Kita download. Nah, nanti sudah ada dokumen pemilihan yang bisa kita pelajari untuk mengikuti tender. Kemudian dokumen penawaran teknis di sini sudah diberikan beberapa poin yang penting yang harus kita siapkan. Dalam hal ini masa berlaku penawaran di situ, kemudian surat penawaran. Jadi kita harus membuat surat penawaran. Kemudian ada penawaran teknis. Kemudian ada daftar kuantitas dan harga. Nah, di dalam daftar kuantitas dan harga ini berisi berapa nilai harga yang ingin kita tawarkan pada pekerjaan tender yang kita ikuti. Yang pasti bahwa harga penawaran kita tidak boleh melebihi HPS yang telah ditentukan dalam perencanaan. Karena pasti kalau harga tawar kita melebihi HPS, penawaran kita sudah pasti akan gugur. Nah, kemudian ada yang namanya analisa harga satuan. Nah, dari sini kita bisa melihat dokumen-dokumen teknis apa yang harus kita siapkan dalam mengikuti paket pelelangan ini. Termasuk juga dengan persyaratan kualifikasinya, kelengkapan perusahaan yang harus kita siapkan dalam mengikuti paket pelelangan ini. Ya, nah, jadi ada NIB, NPWP, SPT tahunan, kemudian akta pendirian, KTP, surat-surat pernyataan, dan hal-hal yang lain yang bisa kita lihat dalam informasi di sini ya. Nah, berikutnya di bawah ada namanya kerangka acuan kerja berkaitan dengan informasi pekerjaan ini, hal-hal yang perlu kita ketahui, maka kita harus mendownload ini untuk membaca. Jadi kita download juga KAK. Kemudian ini ada draft kontrak juga bisa kita download. Dan ini adalah DED atau gambar kerja daripada paket lelang yang akan kita ikuti. Jadi di dalam DED ini, Detail Engineering Design, kita bisa melihat gambar rencana daripada bangunan yang akan kita ikuti tendernya. Nah, tujuannya adalah dengan gambar yang ada, kita bisa menghitung volume daripada pekerjaan untuk membuat penawaran teknis daripada paket pekerjaan ini. Nah, inilah hal-hal yang bisa kita lihat di dalam dokumen ya, dokumen pengadaan. Nanti dalam satu tutorial yang lain saya akan lebih detail menjelaskan berkaitan dengan dokumen pemilihan ini. Nah, kita kembali ke tampilan sebelumnya. Di sini tentang informasi tender. Nah, kita juga harus melakukan pengiriman data. Pengiriman data ada dua ya. Data kualifikasi yang berkaitan dengan kelengkapan perusahaan ya. Kita akan kirim data ini. Nah, jadi setelah semua dokumen penawaran kita siap, kita tinggal akan mengirim data penawaran pada bagian kirim data yang tentunya tidak boleh melewati tanggal yang ditentukan. Nah, demikianlah cara untuk kita mendaftar satu paket pekerjaan lelang sebagai contoh yang bisa kita aplikasikan ketika kita ingin mengikuti tender secara elektronik. Setelah selesai kita bisa log out ya, keluar lagi ke tampilan yang ini, dan kita bisa mencoba untuk mendaftarkan paket-paket yang lain yang kita ingin ikuti dalam tender yang ada. Demikianlah tutorial singkat yang dapat saya sampaikan, dan selamat kita